Apa itu madhab? Secara bahasa, wal madhabu fil lughati ismun li makani biha. Madhab adalah tempat yang dilalui atau dilewati. Secara bahasa, madhab adalah jalan untuk pergi. Secara istilah, madhab itu adalah aliran pemikiran dalam hukum fikih yang mengikuti pendapat para ulama. Jadi, ulama-ulama yang sudah berkompeten, mempunyai kapasitas untuk berijtihad, menggali hukum-hukum dari sumber-sumber syariat, mereka mengeluarkan pendapat, dan pendapat itulah yang dikukuhkan sebagai madhab. Maka timbul pertanyaan, apakah harus bermadhab? Apakah setiap kaum muslimin wajib bermadhab? Pada dasarnya, setiap kaum muslimin harus kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan yang menjadi hak paten dan disepakati oleh seluruh ulama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasul." Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada dua perkara itu. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasul, yaitu hadis-hadisnya. Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi SAW dan menjadi mukjizat bagi Rasulullah serta umatnya. Adapun hadis ataupun sunnah Nabi, mesti kita bedakan apa definisi hadis di dalam ilmu hadis itu sendiri, apa definisi sunnah di dalam ilmu fikih. Hadis dan sunnah ini adalah bentuk sinonim. Hadis adalah sunnah Nabi diantaranya adalah hadis. Sunnah di dalam ilmu hadis itu maja'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir au ma udifa ila sahabi awit tabi'in. Sesuatu yang datang dari Nabi atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari perkataannya, perbuatannya ataupun persetujuannya, atau yang disandarkan kepada para sahabatnya ataupun tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabatnya. Ini sunnah menurut ilmu hadis. Adapun sunnah menurut ilmu fikih, ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Seperti melaksanakan sholat tahajud, yang tidak melaksanakan tidak berdosa. Seperti melaksanakan sholat duha, yang mengerjakannya berpahala, yang meninggalkannya tidak berdosa. Maka dua sumber ini, Al-Quran dan Sunnah, adalah rujukan setiap kaum muslimin dalam mengamalkan agama. Jadi sumber hukum yang disepakati oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah itu tidak terlepas dari empat. Selain Al-Quran dan hadis, ada ijma' dan qiyas. Dan itu tidak ada perbedaan di antara ulama terkait kesepakatannya. Di luar dari itu, ada ulama yang memakai dan ada ulama yang tidak memakainya, seperti istihsan ataupun istishab ataupun qaulus sahabi dan lainnya. Tetapi yang empat ini menjadi rujukan seluruh ulama. Hanya saja tidak setiap kaum muslimin bisa langsung memahami Al-Quran dan hadis dengan benar seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu umat Islam diperintahkan untuk belajar agama kepada ahlinya, belajar Al-Quran kepada ahli Quran, bukan kepada mantri. Belajar hadis kepada pakar hadis, belajar fikih kepada ahli fikih, dan seterusnya. Maka nanti ketika kita mempelajari ilmu agama dari ahlinya, umat Islam baru bisa memahami Al-Quran dan hadis sesuai kehendak yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menempatkan posisi ahli agama untuk kita ambil ilmunya dan untuk kita belajar darinya.
Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah warisnya para nabi. Maka muncullah ulama-ulama yang melakukan istinbatul ahkam, mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari dua sumber tadi, Al-Quran ataupun hadis. Nah, sehingga sampai ilmu itu kepada kita. Maka kita mengetahui ilmu sholat bukan dari Al-Quran dan hadis, tapi dari penjelasan para ulama yang didasari Al-Quran dan hadis. Kita mengetahui ilmu puasa, berapa takaran zakat fitrah dan zakat mal, bagaimana bagian setiap ahli waris ketika seorang suami ataupun ayah meninggal. Itu bukan dari Al-Quran dan hadis, tetapi dari penjelasan yang telah dirincikan dan disajikan dengan mudah oleh para ulama berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Jadi penjelasan Al-Quran dan hadis dijadikan hukum-hukum syariat yang kemudian dibukukan oleh murid-muridnya ulama tadi. Kemudian diajarkan dari generasi ke generasi. Maka estafet ilmu itu terus terjaga, mulai dari zaman dahulu atau yang disebut dengan zaman salaf sampai hari ini atau yang disebut zaman khalaf. Dan ilmu tersebut berkesinambungan dijaga oleh ulama pada setiap zamannya, maka itulah yang disebut dengan madhab. Jadi madhab itu adalah kumpulan pendapat ulama-ulama yang mengikuti ulama yang awal mencetuskan pendapat tersebut. Kemudian dikembangkan, kemudian ada perbedaan pendapat meskipun intinya adalah sama, metodologinya adalah satu, karena kembali lagi di dalam mazhab itu adalah ijtihad atau penelitian para ulama yang memungkinkan untuk terjadi perbedaan pendapat. Maka orang-orang yang mengikuti Imam Asy-Syafi'i disebut dengan Ashabus Syafi'iyah, karena mereka mengikuti metodologi yang telah dibangun oleh Imam Asy-Syafi'i. Orang-orang yang mengikuti Imam Hanafi disebut dengan Al-Ahnaf, karena mengikuti apa yang telah dibangun pemahaman itu oleh Imam Abu Hanifah. Begitu juga yang mengikuti Imam Malik, dan begitu juga yang mengikuti Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi secara keseluruhan, garis besar, umat Islam tidak terlepas dari keempat mazhab. Kenapa demikian? Karena keempat mazhab inilah yang sudah disepakati dari zaman ke zaman. Dan ini yang telah diakui oleh jumhur ulama. Jelas sampai sini? Nah, itu kepentingan bermadhab. Tapi kita belum menyimpulkan apa hukum bermadhab tersebut.